Halo. Puji Tuhan. Apa kabar Pak Riko bersama kru yang ada di TBE Lotus? Semangat. Selamat hari Minggu. Biarlah seluruh kehidupan kita hanya untuk mempersembahkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 9 yang memberi tema berkat dari hikmat. Amin. Amin. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Lembaga kita memberi judul berkat dari hikmat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tema pada hari ini saya beri judul sesuai dengan lembaga Alkitab, berkat dari hikmat. Amin. Berkat dari hikmat. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan berkat yang kita berikan, itu kita mendapat hikmat dari Tuhan. Amin. Amin. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan telah berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang bersandar kepada Tuhan, anak-anak yang berseru kepada Tuhan, anak-anak yang takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di sini dikatakan ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita mau belajar ayat pada pagi hari ini, mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Amin. Janganlah orang selupa kepada Tuhan. Janganlah orang lupa apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, kita jangan melupakan ajaran daripada Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Biarlah hatiku memelihara perintahku. Biarlah orang selalu memelihara apa yang Tuhan telah buat bagi kita, apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Biarlah kita memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan setelah Tuhan sok kasih berkat, orang selupa Tuhan. Setelah Tuhan sok kasih, Tuhan seberkati orang lupa dengan Tuhan. Orang lupa dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayat 1 katakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amin. Amin. Tidak susah kalau orang mau belajar, mau memelihara, tidak susah kita mau melupakan ajaran Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan telah melakukan keajaiban, kemujizan bagi kehidupan kita. Contoh, pada saat kita sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Anak-anak kita, Tuhan sudah sembuhkan. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh sebab itu,
Biarlah hatimu memelihara perintahku. Biarlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, marilah kita berbuat baik, marilah kita merendahkan diri, marilah kita sujud di hadapan Tuhan. Mari orang pelihara apa yang selalu Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Karena lanjut umur dan usia akan ditambahkan kepadamu. Dengan kita tidak melupakan ajaran Tuhan, dengan kita telah memelihara perintah Tuhan, umur panjang ada di tangan kita. Umur panjang sudah menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Siapa yang bisa kasih orang umur panjang? Kecuali Tuhan Yesus yang memberikan selalu kita umur panjang. Karena umur panjang itu adalah lanjut usia. Contoh kalau ibu sama dengan minggu lalu pendeta Meti menghadapi orang tua meninggal, umur sudah 80 lebih ya. Ibu Gembala bilang begini Pak Ibu ke teman-teman, torang pe turunan lagi, Tuhan panggil umur panjang. Mari Ibu berseduh, mari kita mau bilang Pak Tuhan, kalau Tuhan mau panggil Pak Ibu umur panjang, jangan kasih menderita. Orang ketawa, itu Tuhan yang berkuasa, bukan Ibu Gembala yang berkuasa. Amin. Ibu Gembala cuma tertawa, cuma Ibu Gembala bilang, cuma kita mau bilang begitu, no Pak Tuhan, bukan kan? Kalau batu Tuhan, misalnya Tuhan saya bilang, Ibu Gembala pe umur, sekarang Tuhan saya panggil Ibu Gembala sesiap. Ibu Gembala sesiap. Karena Ibu Gembala yakin kalau Tuhan sudah tentukan sampai umur sampai usia sekian, itu sudah menjadi targetnya Tuhan. Sedangkan saja Ibu Gembala anak yang ketiga baru umur 3 tahun Tuhan sudah panggil. Apalagi ibu ini seumur 50 tahun sudah siap. Mari Ibu Gembala siap, mari jangan mau panggil dan menderita. Coba cerita dari Tuhan begitu. Tetapi saya percaya kita saja lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita saja lakukan apa yang diajarkan Tuhan. Karena umur panjang itu menjadi bagian kita. Lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Jadi orang jangan lupa itu Tuhan pe ajaran. Dan jangan biar dan mari orang belajar memelihara orang pe hati. Amin. Amin. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melupakan ajaran Tuhan, kalau kita melupakan perintah Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan lagi peduli dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berarti kita tetap taruh dalam hati kita, kita tetap taruh dalam pikiran kita, karena kita ingat Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita dipandang orang selalu baik. Karena apa? Karena kita selalu mengingat ajaran Tuhan dan kita memelihara perintah Tuhan, dan umur panjang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan tetap itu ada dalam hati kita. Amin. Sehingga kasih dan penghargaan Tuhan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan penghargaan Tuhan. Contoh saat ini orang masih boleh bergerak, masih boleh memuji Tuhan, masih boleh bergerak untuk Tuhan. Itulah salah satunya
kasih dan penghargaan yang Tuhan berikan pada orang. Tuhan selalu berikan pada orang penghargaan yang luar biasa. Bayangkan orang kayak nafas ini itu sangat luar biasa. Kalau orang mau beli oksigen di rumah sakit, kalau orang mau beli oksigen, satu tabung itu berapa juta. Tetapi kita bersyukur kita ada pada pagi hari ini, karena kita bersyukur kita ini adalah anak-anak Tuhan, memelihara perintah Tuhan, memelihara kasih karunia Tuhan, sehingga orang ada pada saat ini dengan nafas yang bonus dari Tuhan. Amin. Bonus Tuhan telah berikan. Kita dalam pekerjaan, sesulit apapun pekerjaan kita, tetap Tuhan masih pelihara orang. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan masih berikan nafas yang baru, menghirup udara yang segar. Amin. 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 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percayakan Tuhan dalam orang hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, mari kita percayakan kepada Tuhan. Apa saja yang kita butuhkan, kalau kita percayakan Tuhan dalam kehidupan kita, kemenangan kita akan raih, kemenangan yang kita dapati, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan yang kita dapati, agar kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, anak yang selalu mengandalkan Tuhan, kita memang selalu mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. 100% orang harus percayakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang lain yang bisa kita percayakan selain kepercayaan Tuhan yang kita nikmati saat ini. Dengan kepercayaan Tuhan, dengan kita percayalah kepada Tuhan, maka semua Tuhan sudah sediakan kepada kita. Contoh, Ibu masih ingat waktu orang keluarga Maniai Sinaga ini pertama kali orang memang sengsara. Ibu Gembala punya saksi mata sendiri. Karena apa saya berani katakan? Karena saya melihat dengan kepala mata sendiri jemaat ini. Tetapi sekarang apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah janjikan, karena keluarga Maniai Sinaga ini selalu mempercayakan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga Tuhan selalu berkat, Tuhan selalu melimpahkan berkat-berkat dalam keluarga Maniai Sinaga. Siapa mau sangka kesiang kalau mudah-mudahan beli itu kintal cash 95 juta. Itu semua berkat anugerah daripada Tuhan. Karena kita harus mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mempercayakan Tuhan ketika Tuhan orang butuh ini, Tuhan sekasih sudah lupa dengan Tuhan. Jangan orang butuh ini, Tuhan ini sudah. Ketika Tuhan telah berikan kepada kita, orang lupa dengan Tuhan. Itu sangat fatal di hadapan Tuhan. Jadi mari orang mau belajar. Ketika orang mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan apa saja yang kita butuhkan. Karena orang sudah melihat saksi mata keluarga Maniai Sinaga, anak kedua, awalnya anak berapa anak, sekarang satu par lagi. Itu apakah itu bukan berkat daripada Tuhan? Berkat daripada Tuhan yang sangat luar biasa, berkat daripada Tuhan yang sangat memberkati kehidupan keluarga Maniai Sinaga. Karena apa? Keluarga ini benar-benar selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka, mempercayakan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, mempercayakan Tuhan dalam pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minta kepada Tuhan, Tuhan selalu sediakan. Begitu pula orang, bukan cuma keluarga Maniai Sinaga, keluarga Raung Tamot juga, keluarga Raung Tamot, Raung Lanti. Mari orang percayakan Tuhan dalam kehidupan orang, supaya berkat-berkat yang Tuhan sudah rencanakan buat orang, Tuhan pasti akan berikan. Contoh saja orang anak-anak, kalau mau bilang
kita kuat ini. Karena anak percayakan orang tua, nak mungkin kan orang tuanya nak mau kasih. Contoh begini, pinjam yang 100. Kalau ada mau kasih, kalau nyanda ya kasihan. Biasakan kasihan bagaimana tahu, kasihan orang tahu usaha kecil-kecilan, ya kurang modal. Tetapi ketika kita mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mau mempercayakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita. Tuhan telah memberikan apa yang kita tidak dapat pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu ibu selalu bilang, mari orang ketika kita ada sesuatu, mari kita selalu bersujud menyembah kepada Tuhan. Karena memang orang rasa orang hidup ini, kalau orangnya nak mau mempercayakan Tuhan dalam orang hidup ini, sia-sia terampai kehidupan, sia-sia terampai pekerjaan. Makanya ibu tekankan kepada jemaat Kepribadian Misi, mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan percaya Tuhan dengan setengah-setengah hati. Jangan percaya Tuhan dengan ketika berkat sudah ada, tetapi percayalah Tuhan sampai hidup yang kekal. Amin. Amin. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akuilah Tuhan di hadapan kehidupan kita, supaya Tuhan selalu meluruskan jalan kita. Amin. Kalau kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, pasti jalan kita bengkok, pasti jalan kita suka berfoya-foya, pasti jalan kita tidak menyenangkan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan setiap apa yang kita butuhkan dalam keluarga, dalam anak-anak. Contoh, pada kemarin hari Cio mau ikut lomba taekwondo, ibu gembala bilang, mari Cio, Oma mau berdoa. Oma berdoa, kalau ikut lomba begitu kan selalu mintakan kemenangan. Tuhan, biar Tuhan kau berikan kemenangan buat Cio. Dapat kabar malam dia menang. Sesul ini cerita dorang bilang ini lomba sesulut. Sedangkan dorang Cio baru mau 2 bulan atau 3 bulan ikut kegiatan ini, tetapi dapat kabar juara 3. Tetapi ketika pada besok hari dapat kabar juara 2. Puji Tuhan. Karena apa? Orang tua, keluarga selalu mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi makanya ibu bilang, selalu apa yang kita butuhkan, kalau kita selalu akui Tuhan, percayakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan berikan kemenangan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Ini Cia hari ini, ibu kembali melompat Cia semangat Cia, berdoa agar supaya juga Cia mendapat kemenangan. Tadi malam dorang pulang, tapi mama bilang, ibu tanya, Kak, kong boleh ini hari sebenarnya kemarin Cio mau terima medali karena hujan yang dapat antar. Kong DP mama siapa ke mama bilang, mama Cio kan tuh mau dapat doi, juara 2 dapat doi 500. Puji Tuhan itu, toh karena sekeluarga mengandalkan Tuhan, karena keluarga mempercayakan Tuhan dalam kehidupan orang. Firman Tuhan sudah katakan, berkat-berkat apa saja Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu ragu dengan Tuhan Yesus, karena jalan keselamatan, jalan menuju surga hanya melalui jalan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan ada kan manusia sekarang sama.
Karena dorang pikir dorang supande, dorang sunyana aja andalkan Tuhan, dorang sunyana mau percayakan Tuhan dalam kehidupan dorang. Dorang pikir, oh kita kuat boleh, padahal Tuhan sudah, firman Tuhan sudah katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Mari kita mau belajar bersama-sama, biarlah setiap kehidupan kita selalu takut akan Tuhan, karena dengan takut akan Tuhan takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dengan takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9, ayat terakhir, dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhanmu dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Jadi firman Tuhan kat sini katakan, muliakan Tuhan dengan harta kita, muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi apa segala sesuatu yang kita dapati, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sekali lagi sini firman Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan. Dengan muliakan Tuhan, dengan hartamu, tadi itu sudah katakan, berkat-berkat Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita. Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan, apa yang saat ini kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan taat dengan kasih Tuhan, taat dengan perintah Tuhan, taat dengan ajaran Tuhan, supaya setiap apa yang kita butuhkan dalam keluarga, anak-anak, Tuhan selalu akan memberkati kehidupan kita. Tuhan selalu akan menyediakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Memang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita maha mengerti dengan apa yang kita perlukan. Kita saja, orang tua dengan anak-anak, orang tahu apa yang anak-anak butuhkan. Apalagi Tuhan dengan orang, apalagi Tuhan dengan kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita, karena kita ini adalah anak-anak yang selalu setia di hadapan Tuhan, anak-anak yang selalu memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ibu Gembala sangat bersyukur. Ibu Gembala punya jemaat Gempiri Batra Misi, meskipun kita sedikit, tetapi Ibu lihat kerohanian Ibu Gembala Jemaat luar biasa. Bayangkan Pak Riko di kapal, memang Pak Riko sebagai kapten kapal, dia bisa arahkan ke siang itu dia anak-anak, dia kru-kru untuk dapat memuji Tuhan. Karena apa? Bagaimana Pak Riko yang rasakan ketika Pak Riko mempercayakan Tuhan dalam kehidupan keluarga, pasti Pak Riko yakin dan percaya begitu pula yang Tuhan akan berikan buat kru TBE Lotus dalam mempercayakan Tuhan. Amin. Saya yakin dan saya percaya kita semua ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Ibu mau katakan buat kru TBE Lotus, mari percayakan Tuhan dalam kehidupan kita, percayakan Tuhan dalam pekerjaan kita, percayakan Tuhan dalam keluarga kita. Dimanapun keluarga Anda berada, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ulang musik, kita angkat pujian